Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru berita tentang kasus dari penipuan Smart Wallet. Kalian kenal orang ini nggak? Nih yang saya tampilkan di layar ini. Mungkin untuk kalian yang berdomisili di Jombang dan kebetulan pemain Smart Wallet ya, jadi mungkin nggak asing lagi nih dengan orang yang satu ini nih ya, yang katanya anggota dewan sekaligus direktur Jombang ya. Jadi saya cek di Google ya dengan keywordnya Dewan Jombang Smart Wallet. Ada berita hot ya teman-teman ya di hari ini ya, di 22 jam yang lalu, artinya semalam lah kurang lebih ya. Jadi ini informasi dan pelajaran penting untuk kalian, baik yang udah tertipu ataupun yang belum tertipu dengan smart wallet. Jadi untuk publik umum lah saya buat konten ini. Jadi kemarin orang ini itu ngajak Roy Sakti untuk bukber ya kan, di tanggal 31 Maret nantangin. Padahal pada saat dia nantangin Roy Sakti itu, posisi semua wallet itu tidak bisa di WD ya kan, artinya pemain tidak bisa melakukan yang namanya penarikan gitu. Tapi tetap aja tuh anggota dewan itu ngebacot tuh. Ya kan. Nah padahal Roy Sakti, saya dan teman-teman yang lain udah hafal kali teman-teman, ketika ada yang namanya macet untuk aplikasi investasi bodong, itu macet penarikannya, itu biasanya penarikan akan tidak bisa ditarik kembali. Pasti akan dihadirkan modus-modus ataupun drama-drama yang dimana akan mengulur uang orang untuk ditarik gitu ya kan. Terbukti banyak kayak modus pajak, modus London Exchange, dan kayak disuruh verifikasi modal $50 ya kan. Semuanya drama itu mengarah ke menyedot uang korban lagi gitu. Makanya saya sering katakan untuk korban jangan terpengaruh dan jangan terpancing emosi gitu. Kalau kalian takut uang kalian, saldo kalian kemarin itu nggak balik, kemarin itu misal nih saldo kalian misalnya 50 juta ya kan, terus kalian dipaksa untuk bayar $50 dan 20% pajak, jangan terpancing emosi guys gitu. Karena kenapa? 50 juta itu udah pasti hilang, jangan kalian tambah-tambah lagi untuk kerugian kalian gitu aja gitu. Kenapa saya bisa tahu ya, modus basi gitu, modus yang sudah sering diulang-ulang gitu ya di aplikasi yang berbeda. Jadi sebelum smart wallet ini melakukan yang namanya penipuan, sudah banyak aplikasi lain yang terbukti menipu. Nah gitu aja simpelnya gitu ya. Jadi hmm, bukan pertama kali lah teman-teman. Jadi nih baca ya, rumah anggota dewan di Jombang digeruduk warga, buntut investasi bodong smart wallet ya kan. Ya bagus ya, tindakan yang bagus yang dilakukan oleh korban ya kan. Jangan cuman diam aja gitu, jangan cuman diam. Karena kenapa? Kalau kalian cuman diam, si direktur Jombang itu yang namanya Ahmad Tomari itu ya, Haji Ahmad Tomari, Haji tapi main Ponzi, menjerumuskan orang ke penipuan haji. Seperti apa itu ya kan. Yang namanya haji ya tetap manusia juga punya yang namanya eh, setan juga teman-teman ya kan. Contohnya itu menjerumuskan orang ke Ponzi.
Jadi tadi sampai mana ya kita bahas ya? Ya itulah maksud saya teman-teman ya. Untuk korban yang apalagi di Jombang ataupun di beberapa daerah yang lain ya. Saya rasa Smart Wallet ini seluruh Indonesia ada, bahkan di kota saya, di kota inilah saya bilangnya kota saya ini itu ada juga yang namanya pemain Smart Wallet. Karena kan saya nyari-nyari informasi gitu. Jadi untuk leader kalian, mau itu direktur Jombang, mau itu siapapun yang kemarin ngebet ya nyuruh kalian untuk join ke Smart Wallet dan ngebet untuk kalian itu menyuruh deposit, apalagi ngebet untuk nyuruh kalian itu mengikuti kemauan yang ditawarkan oleh Smart Wallet kayak bayar pajak 20%, terus kayak deposit $50. Itu orang-orang seperti itu yang menjerumuskan kalian itu jangan didiamkan teman-teman. Gitu. Kenapa? Kalau dia didiamkan keenakan dia. Gitu. Keenakan dia. Kenapa? Dia udah cair dari uang kalian. Ngerti nggak kalian skema Ponzi? Ya. Jadi Smart Wallet ini sebuah nama yang menutupi skema Ponzi-nya. Gitu. Jadi dengan modus kripto teman-teman. Gitu. Jadi jangan dibiarkan tuh si leader itu, karena uang kalian ketika kalian setiap kali kalian depo dia keciprat dapat persenan, namanya juga skema Ponzi. Kalian paham nggak skema Ponzi itu seperti apa? Nanti kelas saya bahas ya. Saya mau bahas ini sedikit. Rumah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, nah DPRD Jombang, Ahmad Tomari tiba-tiba digerebek puluhan warga. Kasus investasi bodong. Nah, kan udah jelas nih. Bahkan sebelum artikel ini menginformasikan, itu OJK udah mengingatkan untuk warga Indonesia. OJK loh, ya. Organisasi pemerintahan Indonesia yang mengatur tentang otoritas jasa keuangan bersama Satgas Pasti udah menginformasikan edukasi ke masyarakat tentang kalau Smart Wallet ini nggak benar dan terindikasi penipuan bersama dengan aplikasi BBH yang udah kabur duluan gitu ya kan. Jadi kenapa kalian itu harus menunggu terbukti penipuan dulu baru kalian percaya dengan kata-kata orang yang mengingatkan kalian? Kenapa kemarin diingatkan kalau ini penipuan tapi kalian nggak percaya dengan orang yang mengingatkan, orang yang menyelamatkan? Kenapa harus membuktikan dulu ini penipuan? Kenapa harus merasakan penipuannya dulu baru sadar ini penipuan? Gitu. Kalian kan punya akal dan logika sendiri, teman-teman. Itu tuh investasi apa yang seperti itu menjanjikan keuntungan 2% itu? Dari sana kan udah menyalah itu. Mana ada investasi yang menjanjikan keuntungan 2%? Ya kan? Itu stabil, mana ada investasi yang seperti itu. Kalian kalau lihat kayak harga emas, harga kripto itu investasi aset yang dimana kalian bisa lihat sendiri untuk di internet grafik untuk harganya itu tidak stabil. Baik itu reksadana pun, mau itu reksadana yang risikonya rendah, dia itu kayak apa ya teman-teman ya, tidak stabil gitu untuk grafiknya, pasti ada naik turunnya, walaupun naik pasti nggak mulus naiknya gitu. Itu investasi gitu. Rumah Ahmad Tomari yang berada di Kecamatan Mojowarno, ya ini dari kabar jombang.com. Rumah Ahmad Tomari yang berada di Mojowarno, Jombang itu dikepung puluhan warga yang meminta uangnya dikembalikan pada Senin 1 April 2024 malam, berarti sekitar 2 hari yang lalu. Salah satu korban, Junet 42, mengatakan ia beserta puluhan warga mendatangi rumah Ahmad Tomari karena kasus Smart Wallet investasi bodong dan merugikan para member. Betul. Ini masalah Smart Wallet, kita seperti tertipu dan kami menandatangani
mendatangi kediaman dari Bapak Tohari untuk mengaku presiden direktur dari Smart Wallet, ucapnya. Ia menuturkan aplikasi ini merugikan dan tidak menguntungkan sama sekali karena Smart Wallet ini menguntungkan tapi ternyata sama sekali tidak menguntungkan. Ya, seperti itulah money game skema Ponzi. Membayar member di awal untuk menggiur member yang akan ditipu. Jadi member yang akan ditipu ini berpikir ini akan membayar selamanya, tapi ya tidak, dia terjebak gitu. Banyak yang dirugikan korban-korbannya, bahkan korbannya lebih dari 500 kalau tidak salah. Ya kan kemarin dia ngomong sendiri untuk ini yang di video ini katanya untuk membernya itu 1400. Ini baru disampaikan 500, 900 lagi tuh. Entahlah bertambah setelah dia buat video tuh, entahlah bertambah untuk korbannya. Lebih lanjut, ia menceritakan mula mengapa ia tertarik deposit ke Smart Wallet ini. Pertama kali bisa ikut itu, sebenarnya ini ada leadernya. Leader inilah yang membawa kita ikut ke dalam Smart Wallet. Leader ini mengimbing-imbingi kita dengan bonus yang tinggi dengan keuntungan 2% nilai US dollar, ya kan. Nah, seperti yang saya katakan, itu tidak logis, ya kan. Dan ini memang leadernya sendiri ataupun Ahmad Tomari itu yang mengajak, ya membawa, ya jelas dia harus bertanggung jawab. Karena kenapa? Kalau kalian sebelumnya nggak kenal Smart Wallet, tiba-tiba Ahmad Tomari ini menawarkan aplikasi ini, ya kan, sebelumnya kan nggak tahu nih, karena tingkah laku dia yang nggak ngotak, Ahmad Tomari ini, ya kalian ujung-ujungnya ngejoin, ya kan, kenal sama Smart Wallet dan tergiur gitu. Karena ulah siapa? Kalau dibilang salah ya kalian salah juga, ngapa kalian tergiur? Tapi tetap aja kalian itu tahu Smart Wallet kan dari dia, ya dia harus bertanggung jawab. Kalau yang namanya leader, ya leader kan namanya pemimpin. Kalau untuk anggotanya nyungsep, ya dia harus nyungsep juga gitu, ya kan. Itu logika-logika pemimpin aja gitu. Jangan anggotanya sengsara dia kabur, itu bukan pemimpin tapi maling, gitu aja. Alhasil ia pun tertarik dan senang join dengan Smart Wallet ini. Awalnya withdraw selama 1 2 3 bulan menggiurkan, namun akhir-akhir ini mulai tanggal 5 Maret sampai sekarang WD pending, ya kan. Sekarang para leader yang mengajak kami ini ketika dihubungi tidak mau bertanggung jawab, ya kan, laporin bos. Ya kalau nggak mau bertanggung jawab secara nominal, laporin gitu. Karena kenapa? Di Indonesia itu saya dapat informasi dari CNN ya. Pokoknya kalau leader Ponzi investasi bodong di Indonesia itu tersangka. Kalian itu udah ada faktanya. Jadi kalian bisa melaporkan gitu. Ya, kalau leader itu salah. Dan kami sebagai korban berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri, mencari solusi sendiri dengan mendatangi orang yang mengaku sebagai presiden direktur ini. Minta warga yang merasa menjadi korban ini sederhana, uang dikembalikan. Ya kan sederhana itu, tapi nggak tahu lah ya untuk yang ngajak. Entah sederhana menurut dia, entah musibah. Ya dia sendiri yang mendatangkan musibah itu dengan mengajak-ngajak orang. Sok paten gitu, ya kan. Menjanjikan keuntungan untuk orang, ya kan. Tapi ketika orang itu rugi, bukannya jadi gacor orang itu, malah kabur dia. Kami meminta uang kembali, kami tidak meminta bonus yang mereka janjikan. Karena itu mustahil, tapi kami minta uang pokok kita itu untuk kembalikan. Jadi tanggal 20 Maret itu katanya ada event, ada bonus dari keuntungan 20 juta bisa sampai 40 juta, ya kan. Jadi kan 2 kali lipat tuh, itu nggak logis itu. Di sana kan udah mencurigakan. Sebenarnya sih dari awal hadir untuk Smart Wallet itu udah mencurigakan. Dari money game yang 2% itu kan udah mencurigakan. Belum lagi ditambah sama bonusnya jelasnya. Sebelumnya para member ini sudah menghubungi leader yang diposisikan di bawah matahari, termasuk juga melakukan kombinasi KM tersebut. Kami janjikan hari Jumat mengkoordinasi, katanya Sabtu bisa ditemui, ternyata setelah konfirmasi hari Sabtu Minggu Pak Tohari itu tidak ada, ya kan jelas tidak bertanggung jawab. Katanya bisa hari ini Senin dan waktunya setelah buka puasa. Kemarin katanya mau buka puasa tuh tanggal 31, ternyata tidak ada.
Dan setelah kami sampaikan di sini, Pak Tuhari ketika dihubung juga tidak bisa. Karena mendatangi rumah Matomari hasilnya nihil. Para member ini berencana untuk melaporkan ke polisi langkah selanjutnya daripada kita di sini menunggu dan tidak ada hasilnya, maka kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang. Junaid sendiri menceritakan ia mulai join ke Smart Wallet itu terhitung dari 17 Desember modal 500.000, namun setelah ada janji event itu ia dan member lainnya ngebom serta habis-habisan melakukan masuk modal dari aplikasi tersebut. Jadi total kerugian saya selama ini 18 juta. Ia menjelaskan awal untuk pencairan pertama, kedua itu ketiga selalu sukses sehingga akhirnya ia dan member lain terus menambah saldo sembari mencari mitra baru. Aduh, Pak Junet harus bertanggung jawab nih karena di bawahnya ada mitranya. Ternyata kalau mitranya tertipu, ya Pak Junet sama aja kayak Pak Tuhari, harus bertanggung jawab kayak gitu ya. Kalau minta tanggung jawab sama Pak Ahmad, ya Anda harus tanggung jawab juga sama orang yang Anda ajak, kan kita logika aja. Karena dijanjikan kalau membawa mitra atau member baru ada bonusnya, sementara untuk korban lain ada puluhan. Ada pula yang mengalami kerugian sampai 50 juta bahkan sampai 300 juta ini. Aduh, Pak Junet, tanggung jawab tuh. Ya itulah. Nih dari paragraf terakhir ini udah jelas itu skema Ponzi ya kan? Karena dijanjikan kalau membawa mitra ataupun member baru ada bonusnya, ya itu jelas. Ya, jelas Ponzi. Yang nggak tahu Ponzi itu apa? Nih, saya kasih tahu ya. Ponzi. Hmm. Nah, jadi ini nih penjuta Ponzi ini nih yang awal ya kan. Ponzi itu bagannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi gini. Nah, biasanya yang ditipu itu adalah orang-orang yang di bawah. Yang di bawah ini. Jadi kayak jenjang gitu. Yang di bawah menguntungkan si ini menguntungkan ini menguntungkan ini menguntungkan ini. Jadi yang dirugikan itu adalah member yang di bawah. Gitu. Ya komplotannya yang si ini. Ya. Ini menyuruh si ini untuk menjerat korban lagi. Ya kan? Si ini mencari korban lagi. Yang paling bawah ini orang-orang polos. Biasanya orang-orang polos ini um, malangnya dia mengajak orang juga. Jadi ketika orang di bawah dia ketipu, ya dia pusing juga gitu. Jadi ya itu resiko ataupun apa ya, negatifnya, efek sampingnya main Ponzi, ngajak-ngajak orang padahal kita awam gitu. Ya kayak mana? Ya harus tanggung jawab gitu. Ya sudahlah teman-teman ya. Jadi dari kasus Dewan yang ngajak-ngajak orang main Ponzi di Smart Wallet ini, penipuan ini ya sama kayak yang dikatakan OJK. Kalau untuk investasi bodong itu sangat ciri-cirinya adalah sangat mengajak ataupun mencari tokoh-tokoh masyarakat untuk dijadikan oknum. Karena kan orang Indonesia mentang-mentang kalau orang yang punya jabatan main investasi bodong dan ngajak itu mudah aja dipercaya. Padahal kan banyak informasi orang-orang yang pengen menyelamatkan kalian. Tapi ya apa daya lah. Logika kalian cuma berpikir orang dewan, orang benar. Ya kita lihat kasus yang lain aja. Orang dewan-dewan itu DPRD atau apalah gitu. Yang orang-orang itulah. Yang pemerintah itu kan banyak juga yang korupsi. Ya kan? Ada juga yang korupsi. Artinya apa? Semua orang mau itu apapun statusnya, mau itu dia haji, mau dia itu dewan, pasti ada sifat setannya gitu. Contohnya banyak yang korupsi, bahkan salah satunya nih kayak Ahmad Tohari nih, main investasi bodong, menjerumuskan orang, ya kan. Jadi jangan mudah percaya dengan yang tokoh-tokoh masyarakat yang menawarkan investasi pasti untung gitu, karena kebanyakan ya kayak gitu ya scam gitu. Oke lah, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.